Shalom, selamat pagi buat semua. Kita masuk ya pelajaran hari ini. Kita mengulang perkuliahan yang 2 minggu lalu, teori perdagangan internasional. Kenapa harus diulang? Ya, alasannya di dalam pelajaran teori perdagangan internasional ini ada sedikit perhitungan. Namun waktu saya melakukan yang namanya tugas perhitungan teori perdagangan internasional, hampir sebagian besar tidak mengerti, makanya saya ulang pelajaran teori perdagangan internasional di pelajaran teori keunggulan absolut, teori of absolute advantage dengan kooperatif, di mana kita harus bisa membandingkan, mengetahui perhitungan apakah perdagangan antar dua negara ini menggunakan pendekatan absolut atau pendekatan kooperatif Nah, sekarang kita masuk apa disebut dengan teori absolute advantage. Nah, teori absolute advantage itu dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations tahun 76. Nah, di sini dituliskan bahwa teori absolute advantage itu kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan lebih dari suatu produk dengan sejumlah input yang sama dibandingkan negara lain. Artinya begini ada dua negara, kita contohkan aja negara Amerika dengan negara Inggris. Saya bilang kita contohkan. Nah, di dua negara ini menghasilkan sama produknya. Misalkan di Amerika menghasilkan gandum dan di Inggris juga menghasilkan gandum. Nah, kemudian misalkan juga di Amerika menghasilkan pakaian, di Inggris juga menghasilkan pakaian. Nah, yang mana harus melakukan kerjasama antara dua negara? Apakah Amerika mengirimkan gandum ke Inggris atau Inggris mengirimkan gandum juga ke Amerika? Nah, atau sebaliknya Amerika mengirimkan pakaian atau Inggris yang mengirimkan pakaian ke Amerika. Nah, jadi untuk mengetahui kerjasama yang mana dikirim oleh Amerika, yang mana dikirim ke Inggris ke Amerika, maka digunakan ada satu pendekatan menggunakan yang namanya absolute advantage. Pendekatan absolute advantage ini ini mencari bagaimana menghasilkan barang-barang yang efisien, di mana perdagangan untuk hal lain tersebut tidak efisien. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan tadi yang mau dikirim ke Inggris dari Amerika itu adalah gandum atau pakaian, mana yang lebih efisien? Apakah gandum yang lebih efisien dihasilkan di Amerika, maka Amerika lah mengirimkan ke Inggris, atau apakah Inggris mengirimkan ke Amerika itu pakaian lebih efisien? Nah, maka Inggrislah yang mengirimkan pakaian ke Amerika. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita mengetahui itu apakah yang mana lebih efisien? Nah, ingat, coba dicatat bahwa untuk mengetahui mana yang lebih efisien itu bisa dilihat apabila keunggulan suatu absolut itu, kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang itu lebih murah dari negara lain. Nah, jadi yang lebih efisien kalau bicara tentang yang namanya biaya produksi, bicara tentang input produksi, maka kita bicara mana yang lebih murah, mana yang lebih kecil. Jadi contohnya kalau kita memproduksi suatu barang, maka barang yang kita produksi itu mana yang lebih efisien, kita bisa melihat dari satu sudut pandang, yaitu dari biaya produksi atau input produksi, yang mana yang lebih murah dan yang mana yang lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut pandang yang kedua, keunggulan absolut, kita melihatkan dari segi produksinya, mana yang lebih efisien. Kalau produksinya, bicara produksi, berarti mana produksi yang paling besar atau yang paling tinggi.
Nah, jadi mana ya, perhatikan dulu keterangannya nanti, apakah dia bicara input produksi atau biaya produksi atau dia bicara produksi. Perhatikan ya. Jadi lihat keterangannya. Dia bicara tenaga kerja, berarti bicara input produksi, berarti bicara efisien yang lebih kecil. Tapi kalau produksi, dia bicara mana yang lebih besar. Coba diingat seperti itu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, dengan pendekatan absolute advantage yang dicetuskan Adam Smith ya. Lihat, saya bilang tadi, perhatikan keterangannya. Lihat, keterangan situ adalah kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi per unit. Jadi untuk menghasilkan gandum, berapa kebutuhan tenaga kerjanya? Untuk menghasilkan pakaian, berapa kebutuhan tenaga kerja? Tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja itu adalah biaya input produksi. Ya, ini bicara biaya produksi. Ya, berarti kalau bicara input produksi atau biaya produksi, itu bicara yang lebih efisien adalah yang lebih kecil atau yang lebih murah. Ya, itu tadi yang dikatakan ya. Nah, sekarang kita perhatikan, apakah Amerika mengirimkan gandum ke Inggris atau Amerika mengirimkan pakaian ke Inggris? Nah, atau sebaliknya, Inggris mengirimkan gandum ke Amerika atau Inggris mengirimkan pakaian ke Amerika. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Nah, sekarang kita jelaskan ya. Kita lihat bagaimana mereka bisa melakukan kerjasama dengan penggunaan advantage Smith. Lihat dulu gandum. Siapa yang mengirimkan? Apakah Amerika yang mengirimkan gandum ke Inggris atau Inggris yang mengirimkan gandum ke Amerika? Nah, Amerika dengan Inggris ya, dia mengirimkan gandum, kita contohkan ya. Nah, kemudian ya, Inggris juga mengirimkan Amerika. Mana kesepakatan mereka? Yang mana duluan? Ya, siapa yang mengirimkan gandum? Nah, kalau Amerika mengirimkan gandum ke Inggris, dia menggunakan 8 tenaga kerja untuk menghasilkan produksi. Nah, ini kita bicara produksi. Berarti bicara tentang yang mana yang lebih efisien, itu yang lebih sedikit atau yang lebih kecil. Jadi saya ulang lagi, Amerika menghasilkan gandum ya, menghasilkan gandum menggunakan 8 tenaga kerja. Sedangkan Inggris menghasilkan gandum itu menggunakan 10 tenaga kerja. Jadi mana yang lebih efisien? Mana yang lebih kecil? Pendekatan advantage ya, absolut seperti ini. Nah, berarti yang lebih kecil itu adalah Amerika mengirimkan gandum ke Inggris, itu adalah lebih kecil, ada 8 tenaga kerja. Maka yang lebih efisien, itu adalah Amerika mengirimkan gandum ke Inggris dengan menggunakan 8 tenaga kerja. Maka Amerika lah yang mengirimkan gandum ke Inggris. Nah, selanjutnya sampai di sini ya, mudah-mudahan mudah mengerti ya. Kemudian kita lihat mengenai ya. Tenaga kerja yang digunakan Amerika ya, itu adalah menggunakan 4 tenaga kerja menghasilkan pakaian, sedangkan Inggris menggunakan 2 tenaga kerja pakaian ya, dengan cara yang sama. Amerika mengirimkan pakaian ke Inggris ya. Kemudian Inggris mengirimkan pakaian, mana ya yang mereka lakukan kerjasamanya? Sudah pasti di sini adalah Inggris yang mengirimkan pakaian ke Amerika. Kenapa? Pertama tadi karena Amerika tadi itu telah mengirimkan gandum, dan untuk melakukan kerjasamanya ya, 2 negara sama-sama menguntungkan, berarti Inggrislah mengirimkan pakaian ke Amerika, timbal baliknya. Tapi kita buktikan apakah lebih efisien Inggris mengirimkan pakaian ke Amerika. Kita bicara tenaga kerja, cari mana input yang paling sedikit. Saya ulang lagi, untuk mencari mana lebih efisien, bicara tentang input produksi, lihat mana lebih kecil. Sekarang kita lihat, apabila Amerika menghasilkan pakaian, dia menggunakan 4 tenaga kerja, sedangkan Inggris menggunakan 2 tenaga kerja. Mana yang lebih efisien?
mana yang lebih kecil kebutuhan tenaga kerjanya. Yang lebih kecil kebutuhan tenaga kerjanya itu adalah Inggris menghasilkan pakaian, itu yang lebih efisien. Maka Inggrislah yang mengirimkan barang pakaian ke Amerika, ya. Nah, itu pembuktiannya, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, absolute advantage ini masing-masing negara dalam menghasilkan satu macam barang dengan biaya diukur dengan unit tenaga kerja yang secara mutlak lebih rendah dari negara lain. Jadi secara mutlak mana, ya, tenaga kerja yang lebih kecil dari negara lain. Nah, Amerika lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Dalam produksi gandum, tenaga kerja dibutuhkan lebih rendah, hanya menggunakan 8 tenaga kerja. Sedangkan, ya, tenaga kerja digunakan dibandingkan dengan Inggris lebih besar, menggunakan 10 tenaga kerja. Maka kesimpulannya, Amerika memiliki absolute advantage dalam memproduksi gandum. Jadi Amerika memproduksi gandum, Amerika melakukan, ya, pengiriman barang ke Inggris itu adalah dengan memproduksi gandum. Sedangkan Inggris sebaliknya, Inggris lebih efisien dalam memproduksi pakaian. Alasannya, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih rendah, hanya menggunakan 2 tenaga kerja, dibandingkan Amerika lebih besar menggunakan 4 tenaga kerja. Inggris memiliki absolute advantage dalam memproduksi pakaian. Nah, jadi, ya, sudah saya jelaskan, ya, bahwa pendekatan absolut, ya, ini kita melihat penggunaan tenaga kerja mana yang lebih kecil, ya. Nah, jadi perhatikan keterangannya. Kalau bicara tadi tentang biaya input produksi, maka mana yang lebih kecil. Namun kalau bicara nanti tentang produksi, nggak mungkin produksi yang lebih kecil. Produksi itu yang lebih efisien adalah mana yang lebih besar yang dihasilkannya, produksi yang dihasilkannya. Nah, sekarang kita lanjut, ya, pendekatan yang kedua, keunggulan komparatif, ya. Nah, keunggulan komparatif itu, ya, barang yang memerlukan sejumlah barang yang berlimpah menjadi murah akan memperendah biaya produksi, ya. Barang, ya, yang lebih efisien itu adalah untuk memperendah biaya produksi sehingga memungkinkan untuk dijual lebih murah di pasar internasional. Kemudian mengekspor satu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan biaya yang lebih besar, ya. Nah, jadi kalau kita mengekspor barang itu, ya, mengirimkan barang ke luar negeri itu, kita memproduksi itu dengan biaya yang lebih murah. Tetapi kalau kita menghasilkan barang itu lebih mahal biayanya, maka kita harus mencari yang lebih murah. Maka kita harus mengimpor barang dari luar negeri. Alasannya kenapa mengimpor barang dari luar negeri? Karena kita menghasilkan barang itu, ya, di dalam negeri itu lebih mahal. Nah, kemudian keunggulan komparatif ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang tersebut, makin mahal barang tersebut, ya. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin mahal barang tersebut. Atau, ya, yang saya katakan, ya, semakin banyak barang yang, ya, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tidak efisien, ya. Nah, kita buat contohnya langsung. Contohnya apa? Contohnya gini, ya. Nah, lihat, perhatikan keterangannya. Produksi 10 orang dalam 1 minggu. Jadi, penggunaan tenaga kerjanya 10 orang. Menghasilkan 10 orang ini itu untuk menghasilkan gandum, untuk menghasilkan pakaian, ya, untuk menghasilkan gandum dan untuk menghasilkan pakaian, ya. Nah, kemudian, ya, dari 10 orang ini, ya, gandum Amerika menghasilkan 6 ton, ya, sedangkan Inggris menghasilkan 2 ton. Nah, kemudian, ya, pakaian itu Amerika dengan menggunakan 10 orang tenaga kerja bisa menghasilkan 10 km, ya,
pakaian, ya, kain seperti itu. Nah, kemudian Inggris itu bisa menghasilkan yang namanya, ya, 6 km contohnya dalam 10 orang itu, ya. Nah, ini apakah kita menggunakan advantage atau komparatif? Nah, kita tentukan dulu. Coba kita lihat apakah ini bisa kita gunakan yang namanya pendekatan yang pertama, advantage, ya, absolute, ya. Oke, dari contoh pendekatan keunggulan komparatif, ya, yang di slide berikutnya, ya, ini tidak bisa kita gunakan, ya, menggunakan pendekatan absolute advantage, ya, pendekatan absolut. Alasannya kenapa? Ya, karena menurut teori absolute advantage contoh ini tidak akan terjadi perdagangan antara Amerika dengan Inggris. Kenapa? Karena Amerika memiliki absolute advantage pada semua produk. Amerika, ya, mengirimkan barang ke Inggris itu adalah mengirimkan barang pakaian dan mengirimkan gandum juga kalau kita menggunakan pendekatan absolute advantage, ya. Nah, kita buktikan apakah dengan contoh ini memang tidak bisa menggunakan absolute advantage. Nah, sekarang kita lihat, ya. Amerika mengirimkan pakaian ke Inggris dengan menghasilkan, ya, 10 ton dengan menggunakan 10 tenaga kerja, sedangkan Inggris menghasilkan, ya, Amerika itu menghasilkan pakaian itu sebesar 10 km, ya. Artinya, ya, pakaian, ya, atau kain yang dihasilkan itu 10 km. Amerika menghasilkan pakaian ke Inggris, sedangkan Inggris hanya menghasilkan 6 km. Mana lebih besar menghasilkan produksinya, ya. Tadi saya bilang bicara produksi itu bicara mana yang lebih besar. Nah, jadi Amerika, ya, yang lebih efisien, ya, yang lebih besar hasilnya itu adalah Amerika menghasilkan pakaian, ya, itu untuk dikirim ke Inggris. Alasannya karena dia itu adalah menghasilkan lebih besar, yaitu 10 km. Maka kesimpulan pertama, ya, sementara itu adalah Amerika yang lebih efisien menghasilkan pakaian, ya. Nah, bagaimana gandum? Apakah Amerika juga mengirimkan gandum ke Inggris, ya? Nah, Amerika itu menghasilkan 6 ton, ya, dengan menggunakan 10 tenaga kerja. Sedangkan Inggris cuma menghasilkan 2 ton dengan menggunakan 10 tenaga kerja, ya. Mana lebih besar? Yang lebih besar berarti Amerika lah yang menghasilkan gandum. Nah, jadi nggak bisa terjadi sistem atau pendekatan absolut kalau contoh seperti ini. Kenapa? Yang tadi sebelum slide berikutnya, yang tadi Amerika, ya, menghasilkan lebih banyak, ya, pakaian, sedangkan pada produksi gandum Amerika juga, ya, menghasilkan gandum yang lebih banyak. Nah, berarti Inggris merasa dirugikan dengan dua perjanjian perdagangan internasional. Kenapa Amerika, ya, antara dua barang pakaian dengan gandum itu Amerika yang mengirimkan ke Inggris. Jadi Inggris nggak ada mengirimkan ke Amerika, maka Inggris merasa dirugikan kerjasama seperti ini. Nah, jadi, ya, yang sudah saya katakan tadi, ya, bahwa ini, ya, ini tadi adalah tidak bisa menggunakan contoh menggunakan yang namanya absolute, ya, advantage. Nah, jadi alasannya tadi karena Amerika, ya, menghasilkan pakaian dan menghasilkan gandum yang lebih besar, ya. Nah, untuk melakukan kerjasama antara Amerika dengan Inggris dengan produksi pakaian dengan gandum, maka ada pendekatan yang lagi disebut dengan pendekatan comparative advantage, keunggulan komparatif. Ini, ya, bisa kita lakukan, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, menggunakan pendekatan keunggulan komparatif, ya. Contoh yang sebelumnya, ya. Nah, Amerika mengirimkan gandum ke Inggris,
itu menggunakan yang namanya menghasilkan 6 ton, menghasilkan 6 ton. Sedangkan Inggris itu dengan menggunakan 10 tenaga kerja cuma menghasilkan 2 ton. Nah, hasilnya perbandingannya bahwa 6 ton yang dihasilkan Amerika dan 2 ton yang dihasilkan Inggris, maka perbandingannya adalah 6/2 sama dengan 3 Itulah untuk produksi gandum. Sedangkan misalkan Amerika mengirimkan ke Inggris, berapa perbandingan yang mereka produksi? Kalau Amerika itu menghasilkan 10 km, sedangkan Inggris itu menghasilkan 6 km, perbandingannya berarti adalah 10/6 sama dengan 1,7 1,7. Nah, jadi bagaimana apa kesimpulannya? Apakah Amerika yang mengirimkan gandum ke Inggris, atau apakah Amerika mengirimkan pakaian ke Inggris? Kita melihat hasil dari perbandingan kooperatif perbandingan keunggulan kooperatif, perbandingan antara nilai yang telah kita hitung. Perbandingan yang tadi adalah gandum menghasilkan perbandingan 3 sedangkan pakaian tadi menghasilkan 1,7. Ini bicara tadi tentang produksinya. Berarti mana perbandingannya yang lebih besar? Maka dari itu yang lebih efisien itu adalah yang nilainya sebesar 3. Nah, artinya Amerika lah yang memproduksi gandum, Amerika lah yang mengirimkan gandum ke Inggris. Itulah kesimpulannya, Amerika mengirimkan gandum ke Inggris karena yang lebih efisien. Nah, kesimpulannya tadi adalah dalam memproduksi gandum 6 ton dibandingkan dengan 2 ton dari Inggris, itu adalah 3/1 atau 6/2, itu sama dengan 3. Sedangkan Amerika dalam memproduksi pakaian 10 km dibandingkan dengan 6 km dari Inggris, maka sama dengan 5/3, yaitu atau 10/6, itu sama dengan 1,7. Maka Amerika memiliki comparative advantage pada gandum yang ini 3 lebih besar dari 1,7. Kesimpulannya, Amerika lah yang memproduksi gandum untuk dikirimkan ke Inggris. Nah, sebaliknya berarti nanti Inggris mengirimkan pakaian ke Amerika. Apakah benar? Kita perhatikan keterangan. Nah, jadi sekarang misalkan Inggris mengirimkan gandum ke Amerika, sedangkan Inggris juga mengirimkan pakaian ke Amerika, mana yang lebih efisien? Apakah Inggris yang mengirimkan gandum, Inggris mengirimkan pakaian? Tadi kesimpulan tadi yang di atas itu adalah Inggris seharusnya mengirimkan pakaian. Nah, Inggris tidak mengirimkan gandum. Kenapa? Kita lihat buktinya Nah, Inggris menghasilkan gandum itu adalah sebanyak 2 ton, sedangkan Amerika menghasilkan gandum sebanyak 6 ton. Berarti perbandingannya adalah 2/6 atau 1/3 sama dengan 0,3. Nah, sedangkan Inggris menghasilkan pakaian sebanyak 6 km, sedangkan Amerika menghasilkan itu adalah 10 km, maka perbandingannya adalah 6 dibagi dengan 10. Itu sama dengan 0,6. Nah, sekarang kita lihat, bicara tentang produksi adalah cari perbandingan yang lebih besar nilainya 0,3 dibandingkan dengan 0,6, maka nilai yang paling besar adalah 0,6. Berarti yang lebih efisien adalah Inggris mengirimkan pakaian ke Amerika dengan alasannya perbandingannya adalah tadi 0,6. Nah, kesimpulannya tadi adalah Inggris menghasilkan pakaian. Nah, jadi kesimpulan akhirnya Inggris dalam memproduksi gandum 2 ton dibandingkan dengan 6 ton dari Amerika,
itu 2/6 atau 1/3, itu sama dengan 0,3. Nah, kemudian Inggris dalam memproduksi pakaian 6 km dibandingkan 10 km dari Amerika, itu hasilnya 6/10 atau 3/5, itu sama dengan 0,6. Nah, jadi Inggris memiliki comparative advantage pada produksi pakaian, yaitu 0,6, lebih besar daripada 0,3. Jadi kesimpulannya, Amerika spesialisasi produksi gandum. Amerika lah yang mengirimkan gandum ke Inggris, sedangkan Inggris ya berspesialisasi pada pakaian. Ya, sedangkan Inggris nantinya ya dari contoh ini akan mengirimkan pakaian ke Amerika. Nah, jadi ya sudah dua pendekatan kan ya, menggunakan yang namanya absolute advantage, kemudian menggunakan keunggulan kooperatif. Nah, jadi ya ini pasti saya keluarkan soal ujian ya, karena dari teori perdagangan ya, dari bisnis global, di teori perdagangan ini adalah sedikit ada perhitungannya, jadi saya bilang ini saya akan keluarkan soal ujian saya ya. Nah, selanjutnya ya untuk absennya ya, coba buka YouTube ini, kemudian ada situ adalah subscribe. Jadi absennya itu ya, dari Anda buat subscribe, di situ nanti saya checklist siapa yang absen, siapa itu dengan cara ya mensubscribe ya. Jadi Anda subscribe, saya tandai berarti Anda hadir, artinya Anda telah menonton video ini. Dan kemudian setelah Anda subscribe ya, bunyikan loncengnya ya, supaya nanti kalau ada bahan-bahan kuliah saya bisa saya sampaikan di sini juga. Dan kemudian ya, kalau Anda menyukai video ini bisa Anda buat tanda like. Oke, terima kasih buat ya adik-adik sekalian ya, saya mengucapkan ya salam buat kita semua.